Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah, kita masih membahas tentang fadilah orang-orang yang bertaubat. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah bahas di antara kelebihan dan keutamaan yang Allah beri bagi mereka yang benar-benar taubatan nasuha, yaitu setelah Allah ampunkan dosa mereka, maka Allah ganti segala kesalahan mereka dengan kebaikan. Dan ini ada dua makna, bisa diganti di dunia, yaitu yang ahli maksiat Allah tumbuhkan rasa cinta kepada agama, Allah jauhkan dia dari jalan-jalan perzinaan, Allah buat dia benci kepada dunia riba. Jadi ditumbuhkan Allah kebaikan. Itu kalau orang benar-benar taubat, Allah berikan di dunia. Itu makna pertama. Makna kedua dari Ibnu Abbas menyebutkan bisa jadi Allah ganti segala dosa-dosanya menjadi kebaikan di akhirat, yaitu Allah ampunkan lalu Allah ganti menjadi penduduk surga dengan taubatnya, walaupun dia banyak melakukan dosa-dosa sebelumnya. Jadi tidak ada ruginya, bahkan keberuntungan yang didapatkan oleh orang yang bertaubat. Kita lanjut fadilah berikutnya, yaitu orang-orang yang bertaubat atau taubatan nasuha akan menyebabkan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat itu penyebab datangnya, turunnya, munculnya keberkahan, dan itu dari berbagai sisi kehidupan. Allah sendiri yang sebutkan di dalam surat Hud ayat 52, yaitu ketika Nabi Hud mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah. Nabi Hud mengatakan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Wahai kaumku, mohonlah ampun, istighfarlah, artinya mohonlah ampun dari segala dosa-dosa, wa tubu ilaihi, lalu bertaubatlah. Jadi mohon istighfar, kata Nabi Hud, istighfarlah lalu bertaubatlah. Jadi ini dua pasang proses dalam menerima keberkahan, istighfar diiringi dengan taubat. Kalau hanya istighfar yang keluar dari lisan tanpa diiringi perasaan ingin taubat, maka istighfar itu tidak bisa mengampunkan dosa. Karena yang selama ini banyak terjadi, seseorang mengucapkan istighfar menjadi sebuah kebiasaannya,
tapi tetap maksiat dia lanjutkan, dan dia nggak ada rencana untuk berhenti dari maksiatnya, tapi dia refleks, dalam refleksnya, dalam latahnya, setiap kali dia mendapatkan sesuatu yang mengejutkannya, langsung dia astagfirullah, astagfirullah. Atau boleh saja seseorang memperbanyak istighfar tapi hanya di dalam lisan, dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah atau astagfirullahalazim, tapi tidak ada rencana untuk sebenar-benarnya mohon ampun. Jadi hanya seperti alunan kata-kata yang dia sudah hafal, lalu dia ulang-ulang setiap hari. Kalau bahasa halusnya apa? Itu orang yang tidak sinkron antara mulut dan hati. Mulut istighfar terus, habis solat itu duluan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis solat tetap maksiat, sendal orang tetap hilang. Jadi yang model-model begini itu istighfar yang tidak diiringi taubat. Maka Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru, beristighfarlah, artinya mohonlah ampun. Kemudian setelah istighfar kepada Tuhanmu, watubu, lalu bertaubatlah. Nah, inilah istighfar yang diiringi taubat yang menyebabkan turunnya keberkahan. Istighfar itu bahagian daripada proses menuju taubat, tapi harus betul-betul taubat. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah, Allah kutip perkataan Nabi Hud, dan seorang Nabi apabila berkata-kata tentu dia mendapat rekomendasi dari Allah. Jadi seorang Nabi tidak akan berani menjanjikan sesuatu kepada umatnya kecuali apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena nanti akan menjadi sebuah kedustaan. Hari ini kan orang berjanji, ya, itu tidak ada rekomendasi dari Allah, janjinya janji manusia. Ini banyak kan, ini sudah mulai tahun-tahun berjanji. Ini tahun-tahun berjanji, kita akan lihat banyak orang janji ini, janji itu, tapi setelah itu dia berdusta dan gak ada jaminan. Dia sendiri tidak kaya, apalagi mengkayakan orang. Tapi kalau Nabi mengucapkan setelah engkau lakukan ini maka engkau dapatkan ini, itu semua rekomendasi dari Allah, dan itu pasti, ya, karena Allah tidak akan melanggar janjinya. Maka apa yang terjadi kalau engkau istighfar lalu engkau diiringi dengan taubatan nasuha? Maka yang didapatkan oleh orang-orang yang taubat setelah itu adalah yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan curahkan kepadamu hujan yang lebat, ya. Jadi janjinya adalah Allah akan memberikan hujan yang sifatnya adalah midrara, ya, yaitu hujan dengan curahan yang cukup, dan hujan itulah yang akan membawa kesuburan. Jadi itu diawali dari apa? Taubat. Hujan yang dimaksud adalah hujan yang membawa kemakmuran bagi siapapun yang taubat, dan ini melambangkan bertambahnya rezeki. Orang yang taubat meninggalkan satu maksiat, lalu dia mulai mengusahakan yang halal untuk dia makan, dia tidak lagi terjun ke dunia haram, Allah akan limpahkan melalui hujan. Itu maksudnya Allah tumbuhkan dari bumi apa yang dia tanam akan menjadi keberkahan untuknya, subur tanamannya, dia jual jadi uang yang berkah. Kalau dia tanam pohon, buah-buahannya akan lebat. Itu berada di tangan orang taubat. Kalau dia berdagang, Allah curahkan segala keberkahan padanya. Itu janji Allah. Jadi dari langit Allah turunkan hujan, memberi semua kemakmuran bagi yang taubat. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, Allah akan tambah kekuatanmu di atas kekuatan. Jadi yang kedua janji Allah, Allah akan berikan kekuatan untuk melanjutkan kesalehan.
Orang yang taubat itu diberi keberkahan pada rezekinya melalui hujan, melalui bumi. Ya, jadi Allah perintahkan langit, Allah perintahkan bumi untuk memelihara orang yang taubat. Dan coba lihatlah keadaan orang-orang yang taubat, kehidupannya semakin baik, semakin baik. Orang yang dulu tidak salat, hidupnya morat-marit, ada rezeki, gaji banyak, tapi keadaannya seperti orang yang tidak punya harta. Keributan dalam rumah tangga menjadi tontonan hari-hari. Anak-anak yang hancur-hancuran, tidak ada kenyamanan hidup, uang habis, begitu gaji tanggal 5 habis, gaji tanggal 4, tanggal 5 habis. Dan Indonesia menempati nomor 1 pengguna judi online terbanyak di dunia. Itu sudah diposting, hasil postingan Indonesia mencapai 80% lebih ya, pemakai judi online terbesar di dunia. Itu prestasi Indonesia. Makanya jangan heran, dari Aceh saja Padumna kedai kopi habis orang main judi online ya, betul. Luar biasa prestasi Indonesia ini, sehingga itu menjadi hal yang kita bisa baca. Terlalu banyak orang bermaksiat di negeri ini, sehingga Allah tidak lagi memelihara keberkahannya di atas negeri ini. Kekacauan demi kekacauan, kehancuran hidup. Orang kalau dipelihara oleh Allah makmur. Negara pun kalau semuanya taubat, paling kurang ya dominannya atau mayoritasnya orang-orang taubat, itu negara itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kecil persen terjadinya maksiat, semakin besar keberkahan yang Allah kirimkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala selain mengirimkan keberkahan melalui langit, Allah juga menambahkan kekuatan. Ini kekuatan ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kemuliaan, bertambah mulia, bertambah kuat untuk melakukan ibadah. Jadi kekuatan-kekuatan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu diberikan kepada orang-orang yang taubat. Dan lalu Allah akhiri kalimat ini dalam surat Hud ini, wala tatawallaw mujrimin, janganlah engkau kembali melakukan perbuatan dosa, atau jangan engkau berpaling menjadi orang-orang yang berdosa kembali. Jadi Allah ingatkan itu. Dan ini dikuatkan ya, oleh Allah dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah menyebutkan, yaitu ketika Nabi Nuh juga menasihati kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Faqul tustaghfiru rabbakum. Nabi Nuh berkata, maka aku katakan kepada umatku, istighfarlah kalian. Artinya bertaubatlah kalian dengan istighfar. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha menerima ampunan, Allah yang maha mengampuni. Jadi setelah Nabi Nuh menasihati yang sama dengan para nabi untuk meminta umatnya agar istighfar lalu bertaubat, lalu kemudian Nabi Nuh melanjutkan kalimat janji-janji Allah bagi orang yang memohon keampunan dari Allah. Apa janjinya? Nabi Nuh melanjutkan kalimatnya, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat, curahan hujan yang lebat. Maksud lebat di situ yang bisa menumbuhkan pepohonan yang kering, yang bisa membuat kemakmuran di atas satu persawahan, perkebunan. Allah turunkan itu. Jadi janji Allah yang pertama, orang taubat itu berkahnya pada rezekinya. Ini adalah rezeki. Gaji boleh sedikit, Pak, tapi kalau taubat Allah akan buat rezeki itu berkah. Apapun yang kita tanam tumbuh menjadi hasil atau mendapatkan hasil yang mungkin kita tidak duga-duga. Walaupun nanti sekali-sekali diberi ujian oleh Allah, itu wajib kita terima.
walanabluwannakum bisyai', salah satunya adalah gagal panen. Tapi bagi orang yang taubat, itu bukan menjadi bahagian yang diterimanya setiap waktu. Itu hanya ujian untuk menguji keimanan dan kesabarannya. Tapi konsepnya dari dulu, kemakmuran, keberkahan pada tanah yang diturunkan melalui langit, melalui air hujan, itu datangnya dari orang-orang yang taat, yang taubat. Begitu hilang taubat itu, begitu hilang rasa ingin kembali kepada Allah, Allah hancurkan. Kaum Sabah, apa kurangnya? Selama pemerintahan Ratu Balqis yang beriman kepada Allah melalui Sulaiman, Sabah negeri yang maha subur, luar biasa suburnya. Semua ahli tafsir mengatakan tentang bagaimana suburnya kaum Sabah, tanaman mereka, buah-buahan mereka tumbuh, Masya Allah, sampai panen saja tidak perlu petik, cukup taruh keranjang di atas kepala. Mereka berjalan di bawah pohon-pohon yang berbuah ranum, semua buah-buah itu jatuh di atas keranjang hanya dengan sentuhan keranjang. Penuh keimanan mereka, ketaatan mereka. Jadi efek daripada taubat, sawah kita mendapatkan hasil yang baik, apa yang kita tanam baik hasilnya. Jadi kalau kita ukur ke sini, Allah bisa buat gagal apapun yang kita tanam kalau kita ahli maksiat yang tidak taubat. Maka saya pernah bilang, kalau sudah buah-buahan sudah tidak menjadi rezeki yang baik, itu berarti pemiliknya atau lingkungan di sekitar buah-buahan itu dipenuhi oleh orang-orang yang maksiat. Kebun ada di mana-mana, salat tak pernah pergi ke kebun bersihin kebun. Rangkang ada, balai ada, salat enggak ada. Datang waktu zuhur tak salat. Maka yang tumbuh apa? Tumbuh durian tapi tak manis lagi. Orang mau beli pun malas, Pak. Akhirnya membusuk sendiri. Dia tumbuh tapi tidak jadi uang. Malam dijual, kemudian kembali menjadi chip. Main lagi judi, habis lagi. Yang istri tetap terlantar, anak tetap terlantar. Kenapa pikiran itu muncul? Tidak taubat. Kenapa buah-buahan hari ini tidak menarik lagi untuk kita konsumsi? Jadi orang mengatakan hai tablo hana mamehli be tablo. Itu semua akibat kita menjauh dari Allah. Dan itu dipastikan, Pak, hujan itu turun kepada orang-orang yang taat. Makanya dalam salah satu hadis Nabi yang menceritakan bahawa ketika ada seorang laki-laki berjalan di tengah padang pasir, lalu tiba-tiba melihat gumpalan awan yang mulai nampak mendung. Lalu kemudian laki-laki itu mendengarkan suara dari balik awan itu. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Mendengarkan suara dari balik awan, suara itu mengatakan bawalah hujan ini. Jadi mau mendung nih, jadi disuruh bergeraklah. Artinya bawalah hujan ke kebun fulan, disebutkan nama. Dalam hadis itu fulan, tidak disebutkan nama dalam hadis, tapi suara itu menyebutkan nama. Laki-laki ini heran, dari mana asal suara dia tidak tahu, tapi terdengar di telinganya. Akhirnya setelah suara itu muncul, awan tiba-tiba langsung bergerak menuju ke satu tempat. Laki-laki ini karena penasaran mengikutinya. Ternyata awan itu berdiri di atas satu kebun. Lalu turunlah hujan. Hanya di kebun itu saja, hanya di kebun itu saja. Tidak keluar pun dari tanah kebun itu. Hujannya cuma di situ saja. Lalu laki-laki itu mendekat dan dia lihat pemilik kebun sedang mengaliri air di kebunnya. Lalu dia panggil dan dia bertanya, benarkah engkau bernama fulan? Benar, katanya, dia sebutkan nama, tapi dalam hadis tidak disebutkan namanya. Lalu laki-laki itu bertanya, ada apa? Laki-laki yang di padang pasir tadi mengatakan, tadi aku mendengarkan suara yang mengatakan awan yang mendung ini tolong bawa ke kebun fulan, dan itu kebunmu, dan hanya hujan di kebunmu, tidak hujan sedikit pun di luar kebunmu. Apa yang kau lakukan sehingga Allah memuliakanmu? Apa jawaban laki-laki ini, Bapak Ibu? Dia mengatakan, pertama dia ucapkan rasa syukurnya, lalu dia mengatakan, aku membagi hasil dari kebun ini menjadi 3 bahagian. Sepertiganya untuk kujadikan modal kembali,
sepertiganya untuk ku nafkahi keluargaku, dan sepertiganya untuk ku sedekahkan. Dan ini amalan orang-orang taat, selalu memikirkan akhirat. Orang taubat itu gayanya suka sedekah. Dulu mungkin curi barang orang, setelah taubat berubah karena diganti dengan kebaikan oleh Allah. Itu gayanya orang taat, selalu dia katakan itu. Asal hasil kebunnya tetap sedekah sepertiga, modal sepertiga, memberi nafkah sepertiga. Ternyata itulah yang membuat Allah menurunkan hujan hanya di tempat dia saja. Seandainya pemilik kebun semua mendengarkan hadis ini, sungguh mereka akan mengikuti apa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Dan itu terjadi. Makanya Nabi Nuh mengatakan, kalau engkau taubat, Allah turunkan hujan untuk membuat semua tanamanmu bermanfaat. Jadi tanaman itu ada interaksi, ada interaksi dengan si pemilik. Pemiliknya ahli maksiat, tanaman pun tidak mau menjadi keberkahan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian Nabi Nuh melanjutkan, selain diberikan curahan hujan, lalu diberikan apa lagi kepada orang yang taubat? Wa yumdidukum bi amwalin. Allah Subhanahu wa taala akan membanyakkan hartamu. Arti banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Karena ciri-ciri keberkahan yaitu selalu ujungnya mendekat ke Allah. Maka orang yang taubat ketika dapat rezeki, dia dicukupkan Allah, diperbanyak hartanya, tapi didekatkan dengan Allah. Orangnya punya banyak harta tapi sedekah tak pernah lupa, wakaf di mana-mana, hibah, membantu fakir, miskin, yatim, janda. Itu kebiasaan orang-orang yang diberikan keberkahan dalam harta oleh Allah. Jadi Allah perbanyak harta bukan jumlahnya, tapi keberkahan pada harta. Karena keberkahan itu nggak mesti banyak, sedikit tapi kita merasa nikmat, cukup, dan bisa selesai semua perkara. Itu kalau kita beristighfar diiringi dengan taubat. Jadi oleh karena itu kan kita lihat orang hari ini sudah taubat kok masih miskin begitu kan. Jadi jangan mengira bahwa taubat itu wajib kaya. Enggak. Saya Ustaz sudah taubat sudah 20 tahun tapi kok enggak kaya-kaya. Berkah itu tidak wajib kaya. Ketika kita merasa hidup kita tidak sebanyak harta orang lain, tapi pernahkah kita merasakan nikmatnya hidup dalam kesederhanaan itu? Itulah berkah. Di saat kita sederhana tapi kok kita selalu yang nempel di masjid, jamaah, kita ada waktu, lalu kemudian dalam celengan masjid di saat orang kaya tidak berani memasukkan hartanya, tapi kita bagi kita ringan, kita sedekah sesuai dengan ukuran kita. Itulah berkah pada harta. Jadi jangan kira Allah melanggar janji kalau sudah taubat wajib kaya. Tidak, banyak orang taubat tidak kaya tapi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan bersedih ketika sudah taubat merasa ingin kaya, sehingga nanti ada yang curhat, udah taubat kok hidup bertambah miskin. Bukan miskin, cukupkan. Allah cukupkan. Coba lihat perbandingan kaya tapi susah hidup. Sekarang habis keluar dari pekerjaan haram, kita otomatis berubah. Gaji kita yang dulu 10 juta berubah jadi 2 juta. Tapi kenyamanan, ketenangan hati yang dulu istri suka melawan, ketika kita kaya Allah rubah dengan istri yang baru. Itu kalau kita ganti istri baru, maksudnya mungkin sudah kita ceraikan waktu kaya, bisa jadi kan. Tapi Allah buat keberkahan itu. Anak-anak yang dulu selalu menyebabkan harta kita keluar, mukul orang, urusan lagi dengan polisi begini macam-macam, ketika kita taubat dirubah oleh Allah menjadi sumber keberkahan. Sudah mulai salat, taat, tidak durhaka. Kita cuma punya ada motor, kita tidak ada mobil, tapi motor kita membuat semua selesai urusan. Yang punya mobil nggak beres-beres urusan. Dan kita dihilangkan oleh Allah pengeluaran harta yang sifatnya membludak sekali keluar. Jadi tidak ada lagi sakit yang sifatnya kira-kira membuat kita kadang-kadang sampai habis harta kita. Allah tidak buat itu. Ya, dicukupkan sesuai dengan kecukupan harta. Bagi kita yang mungkin
gaji-gaji 1,5 juta setelah taubat, itu Allah enggak kasih sakit yang kira-kira membuat hilangnya harta semua sampai isteri minta cerai lagi, tidak. Paling ya dikasih panu, kurap, sariawan, 3 sariawan. Kalau lagi ni hantarkan. Ya. Jadi jemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janji yang taubat diturunkan keberkahan, diperbanyak harta, iaitu keberkahannya. Itu yang kedua. Selesaikah? Belum. Nabi Nuh melanjutkan. Lalu apa lagi yang diberi oleh Allah? Wa banin, engkau akan diberikan anak. Jadi ini kalau dinisbahkan pada kalimat wa yumdidukum, anakmu akan dibuat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak itu kan impian semua orang. Kita salah satu daripada harapan, mimpi, berangan-angan setelah pernikahan adalah anak. Makanya ada orang yang diberi ujian oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah anak, maka dia harus bersabar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi harapan kita manusia adalah anak. Dan orang-orang yang taubat, ternyata salah satu yang akan diberikan Allah adalah anak. Maka ini menjadi sebuah kunci yang selama ini mungkin belum diberi anak oleh Allah, belum tentu maksiat, tapi berusahalah mendekat ke Allah, perbanyaklah istighfar. Istighfar itu jalan menuju kesuburan, bukan hanya subur harta, ternyata subur kandungan. Semakin banyak kita istighfar, dan itu harus diiringi dengan taubat, insya Allah Allah tidak akan langgar janji, itu akan diberi generasi oleh Allah, ya. Allah titipkan dalam rahim-rahim orang yang taubat ini anak-anak yang mereka inginkan. Nah, inilah yang hari ini luput dari orang-orang yang ingin memiliki anak. Jadi kadang-kadang ada pasangan muda 6 tahun belum dapat anak, itu tidak taubat-taubat, yang kadang-kadang yang salat tinggal terus dan tidak berjamaah, tidak dekat dengan Allah, tapi berobat tak ke mana-mana. Macam-macam dinasihati orang, Pak. Disuruh makan kurma muda, kalau enggak berhasil dengan kurma muda disuruh makan kurma tua, enggak berhasil dengan kurma tua disuruh makan pelepah kurmanya, enggak berhasil dengan pelepah kurma, batang-batang kurma disuruh makan. Ada yang disuruh makan pinang nyen apa bahasa Indonesianya, Pak? Pinang itu kan disuruh buat ini, disuruh buat jus, disuruh campur dengan durian, disuruh makan jengkol, macam-macam disuruh. Kita lakukan sampai ada yang menasihati kalau bangun subuh ambil kencing pertama suruh taruh di mata. Apa hubungannya dengan rahim coba? Pokoknya apapun nasihat kita lakukan, disuruh ini, disuruh itu, disuruh loncat-loncat, macam kita lakukan, disuruh bergelantungan di plafon, kita lakukan demi dapat anak. Kita lupa kuncinya istighfar, taubatlah. Artinya kalaupun kita tidak bermaksiat, perbanyak istighfarnya. Itu diberi oleh Allah. Ini janji Allah ini. Janji Allah. Tapi yang belum dapat isteri, saya tidak tahu apa kuncinya. Ini anak yang disebut ni. Yang belum dapat isteri, kuncinya ya kumpulkanlah mahar. Itu kuncinya. Jadi ini efek daripada istighfar dan taubat. Sudah selesaikah janji Allah? Belum. Allah katakan lagi, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lalu Allah akan buat kebun-kebunmu subur. Jadi selain dicurahkan hujan, kebun-kebunmu dipastikan subur, dan di dalamnya akan mengalir sungai-sungai. Itu lambang daripada kesuburan. Maka tanam-tanaman itu seperti kita sebutkan tadi, itu akan membuahkan hasil yang lebih ketika orang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada hadis, saya lupa riwayatnya, tapi saya baca hadisnya. Itu Nabi kalau mendekat ke tanaman, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, berkahilah kami dengan tanaman kami ini. Jadi Pak, kita kalau tanam tanaman itu doa, Pak. Jadi ketika mendekat dengan tanaman, bukan hanya memberi pupuk, tapi kedekatan, karena dia makhluk Allah yang bisa
membuat dia subur itu Allah, izin Allah. Jadi bukan tanah, bukan pH tanah. Orang mengatakan Indonesia tanah yang subur, apapun dicampak tumbuh sendiri. Betul, tapi bukan tumbuh untuk membuat kesejahteraan. Buktinya banyak tumbuh tapi tidak sejahtera. Ini 2024 BBM Pertalite mau dihilangkan, tanaman tumbuh terus tapi masyarakat hancur terus. Kenapa? Kita kunci nggak dapat, Pak. Tidak ada keberkahan, tidak ada keberkahan. Jadi tanah itu subur izin Allah, tapi ternyata tidak diberi keberkahan untuk penduduknya. Maka agar tumbuh itu menjadi keberkahan, harus dekat dengan Allah, wajib taubat. Makanya Nabi kalau tanaman itu didoakan, kita doa, Pak. Jadi kalau bapak tanam pohon kelapa di belakang, itu setiap kali ke belakang sambil ngambil jemuran atau sambil berjemur, antara dua, ngambil jemuran atau berjemur, itu doa saja, Allahumma barik lana fi samar, mendekat ke pohon kelapa, Allahumma barik lana fi samarina. Itu doa itu kelapanya insyaAllah airnya banyak, walaupun buahnya kecil tapi airnya Masya Allah melimpah ruah. Itu begitu. Lalu kenapa pohon-pohon yang di dekat masjid subur-subur? Ya karena hidupnya dalam dalam mendengarkan ketaatan, melihat ketaatan. Coba tanam pohon, Pak, rata-rata di masjid tumbuhnya subur. Yang di rumah kita, Pak, mati. Akhirnya kita curi punya masjid. Itu sebelah parkir sebelah sini, itu pohon matawa, Pak. Matawa itu 2 batang punya Papua. Itu susah tumbuh, tapi Masya Allah samping masjid tumbuh, Pak. Hari ini kita lihat buahnya hijau, besok sudah hilang. Ada cocok home, Pak. Karena itu memang sudah diwakafkan, siapa ambil kan begitu kan. Cuma punya masjid memang itu keberkahan Allah. Maka itulah taubat. Masya Allah, orang taubat itu banyak sekali dapat hal-hal yang dia tidak duga-duga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada riwayat, Imam Al-Qurtubi itu meriwayatkan dalam tafsirnya, itu ada satu asar, anna rajulan syaka ilaihi al-jadab. Jadi ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri, salah satu tabi'in yang dikenal kesalehannya. Jadi ada orang mendatangi Imam Hasan Al-Basri lalu melaporkan tentang al-jadab, yaitu paceklik di kampungnya, paceklik begini. Lalu kemudian beliau Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfirillah, perbanyaklah istighfar. Lalu kemudian wasyaka ilahi akhar al-faqra, lapor lagi orang lain ke imam ini tentang kemiskinannya. Beliau juga mengatakan istighfirillah, perbanyaklah istighfar. Lalu kemudian datang lagi yang lain melaporkan tentang kebunnya yang gagal panen. Lalu kemudian imam ini mengatakan istighfirillah, perbanyaklah istighfar. Datang lagi yang lain mengatakan adamul walad, tidak ada anak. Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfirillah, perbanyaklah istighfar. Lalu kemudian disebut oleh orang, kok istighfar terus? Beliau baca surat Nuh tadi. Ternyata beliau mengandalkan janji Allah. Maka oleh karena itu taubat adalah penyebab datangnya keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan sifat taubat ini kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.